Berikut ini saya akan memaparkan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan CGP Angkatan 07. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lailatul Komariah. Menjadi seorang guru di sekolah dasar menjadi salah satu impian yang tidak terduga. SD Negeri Semampir 1 menjadi tempat saya berbagi cerita, bermain, dan mendampingi peserta didik untuk menuntut ilmu. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya lolos dalam seleksi CGP Angkatan 7. Juga sempat ada rasa canggung bercampur senang saat mendapatkan informasi di SIM PKB bahwa saya lolos seleksi. Tidak hanya itu, rasa penasaran tentang kegiatan-kegiatan dan keseruan-keseruan menjadi semangat saya dalam CGP ini. Pada CGP Angkatan 7 ini, saya didampingi oleh pengajar praktik yang sangat sabar dan penuh dengan semangat, yaitu Ibu Siti Subaida, dan fasilitator yang super hebat, Bapak Suwondo MPD. Pada jurnal refleksi Dwi Mingguan ini, saya mengambil model yang ketiga, yaitu Six Thinking Hats atau teknik 6 topi. Di mana di sini saya harus memaparkan atau menceritakan tentang proses, kreativitas, kemudian fakta, manfaat, perasaan saya, dan kelemahan serta hambatan yang saya temui. Saya akan memulai cerita saya, perjalanan saya di CGP Angkatan 07 Modul 1.1. Dimulai dari hari Jumat 21 Oktober 2022. Pembukaan CGP yang luar biasa secara online oleh Mas Menteri memberikan kesan tersendiri buat saya. Berada di antara orang-orang hebat sungguh di luar pemikiran saya. Setelah pembukaan CGP Angkatan 7, tepatnya Jumat 21 Oktober 2022, saya mulai tergabung dalam grup WhatsApp bersama dengan fasilitator dan pengajar praktik serta teman-teman satu kelompok yang sama-sama belum saya kenal dan mengenal. Di hari ini juga tantangan pertama dimulai. Salam pertama nan hangat serta tugas pertama sebagai CGP Angkatan 07 dimulai. Saya diminta untuk membuka LMS oleh beliau, pendamping hebat yang semangat. Di mana di dalam LMS sudah menunggu pretest 1 untuk modul yang pertama. Waktu yang diberikan juga lama. Jadi membuat saya tidak merasa terganggu dengan semua aktivitas saya di sekolah dalam mengajar. Berikutnya, pada hari Minggu 23 Oktober 2022, Loka Karya Orientasi. Kegiatan CGP berikutnya adalah Loka Karya Orientasi yang bertempat di SMK 2 Kraksan, Kabupaten Probolinggo. Di kegiatan ini menjadi tempat saya bertemu dengan guru-guru hebat dari tingkat PAUD sampai SMU atau SMK. Tentunya dipandu oleh 3 orang hebat pengajar praktik yang luar biasa energik dan murah hati. Banyak pengalaman baru dan informasi baru yang saya peroleh selama Loka Karya Orientasi ini. Tidak hanya berbagi praktik baik dan pengalaman selama mengajar. Pada Loka Karya Orientasi ini, kami juga diminta menuangkan ide-ide atau pemikiran-pemikiran tentang diri kita sendiri. Di antaranya, yang pertama, kesepakatan peran CGP dan kepala sekolah. Yang kedua, lembar evaluasi diri calon guru penggerak. Dan yang terakhir adalah rencana pengembangan kompetensi diri.
Berikutnya dimulai dari hari Senin 24 Oktober 2022. Di sini saya mulai rajin membuka LMS. Dengan langkah pertama, memahami modul 1.1 yang dimulai dari 1.1.a dan 2. Isinya tentang refleksi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini sangat menarik dan luar biasa. Hari yang sama, Senin 24 Oktober 2022. Eksplorasi konsep mandiri, di mana kami calon guru penggerak angkatan 7 diminta untuk menyusun refleksi kritis serta harapan dan ekspektasi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama kali membuat saya senang yaitu Vikon pertama. Vikon pertama ini terjadi di hari Selasa 26 Oktober 2022 bersama fasilitator yaitu Bapak Suwondo MPD tentunya. Tak lupa pengajar praktik kami yaitu Ibu Siti Subaida. Dan yang paling seru dari Vikon pertama ini, semua calon guru penggerak kelas 103 dan kelas 104 menjadi riuh ramai dalam GMAT, yaitu ruang diskusi pertama tentang eksplorasi konsep pada modul 1.1. Keseruan tatap maya tidak berhenti di hari Selasa saja. Jumat 28 Oktober 2022, tentunya bersama fasilitator dan pengajar praktik kami melakukan diskusi online tentang 3 pembahasan. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan untuk memperkuat karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah kami. Yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks sosial budaya lokal di daerah yang dapat diterapkan. Ini menjadi diskusi yang luar biasa, saling menghargai, menerima pendapat, dan bagi saya pribadi sebagai tukar ilmu, tukar pengalaman dari masing-masing Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak angkatan 7 kelas 103 104. Sabtu 29 Oktober 2022. Bersama fasilitator dan pengajar praktik, kami mempresentasikan ide dan pemikiran kami tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini menjadi ajang berbagi pengalaman, bertukar ilmu, serta pembiasaan-pembiasaan baik yang tersusun apik dalam program pada masing-masing sekolah. Hal ini membuat saya merasa senang dan tertantang untuk mengimplementasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Setelah mengunggah tugas kelompok tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, maka sampailah kami pada tugas yang menantang saya secara pribadi untuk membuat demonstrasi kontekstual dengan mencoba membuat komik yang menggambarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti ini komiknya.
sedikit video pendek tentang komik yang saya buat yang menggambarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Setelah 2 minggu menjadi CGP Angkatan 07 dan belajar tentang modul 1.1, ada manfaat yang saya peroleh. Di antaranya adalah pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yang perlu saya contoh dan terapkan di sekolah saya kepada peserta didik saya. Tidak hanya itu, pengalaman-pengalaman baru sesama teman CGP Angkatan 7 membuat saya ingin mengimplementasikan pengalaman-pengalaman baru dari rekan-rekan saya di sekolah tempat saya mengajar. Perasaan saya selama 2 minggu di CGP Angkatan 07 ini cukup senang. Hal ini saya rasakan dengan banyak sekali keseruan-keseruan sesama teman, kesibukan-kesibukan sesama teman, kebingungan-kebingungan yang membuat saya lebih dekat dengan rekan-rekan saya di CGP 07. Serta hal baru yang saya peroleh dari kegiatan ini. Ini juga menjadi tantangan yang luar biasa untuk saya pribadi dalam menyelesaikan tugas di LMS sesuai dengan waktu yang ditentukan. Namun selama 2 minggu ini ada beberapa hal yang menggelitik di hati saya. Yang pertama adalah saya harus mampu membagi waktu antara mengerjakan tugas sebagai CGP dan tugas saya untuk menyiapkan materi ajar, modul ajar, bahkan media ajar untuk peserta didik saya. Yang kedua, saya harus menjaga kesehatan saya agar bisa terus aktif dalam CGP Angkatan 07. Demikianlah jurnal refleksi dwi mingguan yang saya buat. Semoga kedepannya akan terus meningkat, akan terus rajin dan selalu semangat dengan kegiatan-kegiatan, dengan tugas-tugas dan ilmu-ilmu baru dari CGP 07. Sampai jumpa di refleksi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.